Nah, untuk jenis yang ketiga itu ada keluarga dari dipong-dipongan teman-teman, atau blood piton. Di Indonesia kita itu punya 3 jenis ular sanca dipong atau sanca darah nama lokalnya. Itu ada piton curtus, ada piton brongersmai, dan piton breystensteni teman-teman. Jadi eh, tiga ini memiliki pola warna dan daerah penyebaran yang berbeda-beda. Tapi memang ya seperti yang sebelum-sebelumnya, eh, mereka itu berbeda berdasarkan yang katanya ya dari bentuk eh, jumlah sisik di bibir dan bentuk kepala teman-teman. Jadi fotonya seperti ini. Jadi untuk jenis-jenis ular ini mungkin saya jadikan satu ya, karena mereka ya pola hidupnya hampir-hampir sama, penyebarannya juga. Jadi yang pertama itu kita bahas piton curtus. Kalau kalian tahu black dipong, dipong yang warnanya full hitam atau bahkan yang hitam tapi ada yang kepalanya kuning, itu piton curtus teman-teman. Nah, gampangnya itu kalau piton kurtus itu warnanya full hitam teman-teman. Ada juga yang kepalanya berwarna kuning. Untuk kurtus yang full hitam itu berasal dari Sumatera, yaitu di daerah Lampung teman-teman. Dan kalau kepalanya yang kuning itu berasal dari Borneo. Nah, yang keempat ada piton breystensteni teman-teman. Fotonya seperti ini. Nah, untuk breystensteni ini penyebaran setahu saya hanya ada di Borneo atau Kalimantan teman-teman. Nah, yang untuk jenis sanca darah terakhir yaitu piton brongersmai teman-teman. Dulu jenis ini saya pernah pelihara 2 kali dulu tapi, dan ini fotonya. Untuk penyebaran piton brongersmai sendiri itu kalau nggak salah juga ada di Sumatera dan Kalimantan teman-teman, tapi lebih dominan ke di Sumatera. Nah, mungkin tadi setiap spesiesnya saya hanya menjelaskan tentang apa ya, daerah persebaran mereka teman-teman. Dan sebenarnya makanan mereka itu ukuran gitu itu tidak jauh beda teman-teman. Jadi untuk golongan dipong-dipongan itu ukurannya bisa mencapai kalau di alam itu 2,5 meter teman-teman. Jadi badannya besar dan tubuhnya pendek gitu teman-teman. Kalau untuk di peliharaan yang punya saya dulu itu 1,7 meter teman-teman. Jadi nggak sampai 2 meter, itu sudah besar banget. Dan makanan mereka itu mereka lebih dominan makan ke apa ya, rodents atau mamalia dan pengerat gitu teman-teman. Unggas bisa tapi lebih ke mamalia teman-teman. Dan mereka punya cara berburu yang unik di alamnya. Jadi mereka ini ketika dewasa di alam, mereka ini bukan tipe hewan hunting predator teman-teman, tapi ambus predator, yaitu predator penyergap. Jadi mereka itu kalau di Sumatera dan Kalimantan, mereka menghuni contohnya kebun sawit, dan di tanah itu kan banyak pelepah-pelepah kayu gitu ya, jadi atau tanah yang gembur. Jadi mereka itu mengubur dirinya di tumpukan kayu tersebut teman-teman, dan hanya keluar kepalanya saja, dan mereka bisa diam di situ selama berhari-hari untuk menunggu makanan mereka lewat teman-teman, seperti mungkin kelinci, tikus dan sebagainya. Jadi ketika ada yang lewat, mereka langsung menyambar makanannya. Jadi tipe berburu mereka di alam itu seperti itu teman-teman. Makanya kalau kalian mau pelihara jenis dipong-dipongan, kalian harus sediakan juga substrat yang tebal teman-teman, karena mereka suka mengubur dirinya di bawah tumpukan substrat lah, seperti itu. Dan juga mereka itu butuh apa ya, kelembapan yang tinggi. Mereka suka di daerah yang becek-becek gitu teman-teman. Jadi mungkin untuk penjelasannya itu ya, apalagi yang terakhir. Jadi sama ya seperti Burmese Python, orang-orang Indonesia itu menyamakan semua namanya itu ya sanca dipong atau sanca darah gitu teman-teman, tapi ya enggak apa-apa. Jadi untuk piton curtus itu adalah Sumatran shorttail piton. Untuk piton breystensteni itu adalah Bornean shorttail piton. Dan piton brongersmai itu baru blood piton teman-teman, atau sanca darah. Jadi seperti itu. Untuk kalian yang masih bingung cara membedakannya bagaimana, saya kasih foto seperti ini. Ya,
kalian amati sendiri, kalian pahami sendiri, dan kita lanjut ke ular berikutnya. Berikutnya saya bahas tentang piton-piton yang berasal dari Pulau Nusa Tenggara atau apa ya, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dari situ-situlah. Jadi ya saya mohon izin kepada Bapak Elwanda karena saya tidak pernah memelihara ular jenis ini, teman-teman. Pernah dulu ada apa ya dulu itu, makloti makloti satu kali di rumah ya, cuman itu toh, dan sampai sekarang tidak pernah memelihara jenis ular itu lagi, teman-teman. Jadi ini saya pinjam foto-fotonya punya Bapak Elwanda untuk beliau. Terima kasih Pak ya, terima kasih sudah diizinkan nyomot fotonya untuk konten YouTube saya. Bahas tentang ular Liasis sp, teman-teman. Jadi Liasis ini adalah genus piton yang ada di Pulau NTT, teman-teman. Jadi Liasis punya 4 spesies, teman-teman. Jadi ada 4 macam yang ada di sana jenisnya. Jadi uniknya di sini, saya pun dulu begitu. Jadi pertama lihat ular itu enggak kayak piton, teman-teman, kayak ular kolibrit menurut saya ya. Ini mungkin kalian merasakan hal yang sama. Jadi saya dulu itu ngiranya itu bukan piton karena memang enggak seperti piton sama sekali, teman-teman. Jadi Liasis ini ularnya ya enggak terlalu ya besar, cuman apa ya dibanding retik ya besar retik lah, tapi unik gitu, teman-teman. Kepalanya, warnanya gitu ndak mencerminkan dia itu kayak piton gitu. Itu menurut saya ya. Jadi mohon izin Bapak Elwanda, saya akan menjelaskan ya. Yang pertama itu kan Liasis ada 4 spesies, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada Liasis duni atau Dance Piton. Penyebaran Liasis duni atau Dance Piton itu tersebar di daerah Nusa Tenggara Timur, tepatnya di daerah Kupang sampai Pulau Wetar, teman-teman. Dan ukurannya bisa mencapai 2,5 sampai 3 meteran. Untuk makanan itu relatif sama seperti piton pada umumnya, mereka makan tikus, makan burung juga, dan sebagainya. Selanjutnya ada Liasis makloti atau maklot piton, teman-teman. Persebarannya kalau nggak salah itu mulai Pulau Rote, Wetar, Timor Leste. Kalau ada yang salah dikoreksi juga ya, karena saya juga kurang paham tentang ular-ular ini. Dan untuk ukuran itu dengan Dance Piton tidak jauh beda, dan banyak orang yang keliru, teman-teman, antara Dance Piton dengan makloti ini. Saya juga seperti itu. Untuk sampai sekarang kalau saya itu cara membedakan kedua jenis ular ini adalah kalau Dance Piton itu lebih banyak bercaknya, teman-teman, jadi lebih kotor gitulah. Kalau makloti itu bercaknya lebih sedikit lah. Itu kalau saya untuk membedakan kedua jenis ular tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah Liasis safuensis lah. Nama ular ini diambil dari pulau yang mereka tempati, teman-teman. Jadi ada pulau namanya itu Pulau Sabu atau Pulau Sau kalau nggak salah ya. Jadi dia dikasih nama Liasis safuensis menurut tempat tinggalnya, karena katanya ular jenis ini hanya ditemukan di pulau tersebut saja, teman-teman. Jadi endemik lah gitulah ya. Selanjutnya itu ada Liasis fuscus, teman-teman. Nah, jadi kalau penyebaran ular ini itu kalau kata di Google malah di Papua Nugini dan Australia, teman-teman. Jujur saya enggak tahu, dan literasi di Google pun memang sedikit ya tentang ular-ular Liasis ini. Jadi ya saya menyampaikannya dengan data yang telah ada, teman-teman. Nah, mungkin saya ngarang-ngarang sendiri kan ya. Jadi mungkin kalau jadi jenis Liasis itu ada 4 itu tadi, teman-teman. Ada Liasis duni atau Dance Piton, ada Liasis makloti, ada Liasis safuensis, dan Liasis fuscus. Nah, jadi mungkin video kali ini tentang Dipong dan Liasis sp, teman-teman ya. Untuk kelanjutan video kemarin jenis-jenis piton yang ada di Indonesia, dan mohon maaf untuk tentang Liasis sp itu kurang, karena saya sendiri belum cukup tahu itu, teman-teman. Jadi kalau kalian kepo tentang ular-ular Liasis ini, kalian bisa tanyakan langsung ke orangnya ini, teman-teman. Nah,
itu Bapak Elwanda. Jadi beliau juga senior saya banyak belajar dari beliau karena meskipun saya belum pernah langsung ketemu sama beliau, tapi dari kemarin saya sering kontak-kontakan sama beliau. Jadi kalau kalian mau belajar lebih dalam lagi tentang ular liasis, patola, kayak ular-ular daerah timur Papua gitulah, itu saya akui beliau suhunya teman-teman. Jadi cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.